Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum akhwatil muslimin wa muslimat arwah la ilaha illallah sholihin inama kana fi masyaru fil ardi ila madhalim ya rabbal wa wahdi wa majmu'i khususan wa islam syahadullah rahman rahim wa ila arwah man hadal masjid ya ummah sampai berbahagia Allah wa yusallimu fihi wal mu'takifina fihi wal mutadarri'ina 'alaihi wal qadhirina 'alaihi Allah yaqbalu minhum wa yaghfir lahum dhunuban jami'an wa yu'ti darajatil jannah wa yadh'afu bil wal ajrah wa binati Allah yusiru wa rasulullah wa rasulullah Allah yaftahana Allah wa Allah ridha Allah wal barakah wa Allah sihah ala kulli shay'in salihan tabi'an kulli syai' wa jalima kulli khair wa ma huwa sallallahu alaihi wasallam al-hawra min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, mantan para kiai, para asatidz, ustadzah ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, segenap para jamaah rawuh susipun takmir masjid Baitul Rumah Pakis dan Gansal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, hidayah. Alhamdulillah. Lalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggih malih, saged istiqomah menghadiri pengaosan rutin sing diadakaken setiap dinten Rebo malam Kamis di Masjid Baitul Rumah ini. Tentunya harapan kita sedaya mugi langkah panjenengan, keikhlasan panjenengan sedaya untuk hadir di acara pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita untuk meraih rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk panjenengan, selalu memberikan kemudahan, kelancaran urusan dunia, urusan akhirat, sehingga diharapkan kita menjadi manusia yang selamat, bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang pinulya, monggo dilanjut malih Rebo malam Kamis. Pertemuan kemarin kita telah membahas bersama-sama hal-hal yang membatalkan wudu. Wonten sekawan. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan kubul dan dubur kecuali air mani. Nomor kali hilangnya akal, sebab gila, sebab mabuk, sebab pingsan, atau sebab tidur, ya, kecuali tidur yang posisi pantatnya menempat ya pada bumi. Ya. Terus yang ketiga yang
kemaluan, ya, tentunya bukan mahramnya. Kemudian yang nomor 4 adalah menyentuh kubul bagian depan, ya, atau halaqah duburi, ya, jadi menyentuh kemaluan dan juga menyentuh lubang dubur, ya, bibatil kafi dengan perut, ya, tangan, itu bisa membatalkan wudu. Pun saat ini dilanjut malih, hal-hal yang diharamkan ketika berhadas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, sebuah fasal, yahrumu, haram, bil hadati, sebab hadas. Nopo sing diharamaken? As-sholatu wa nahwuha, sholat dan macam-macamnya. Terus nek tiyang niku boten gadah wudu alias berhadas, hadas kecil lah, maka dia dilarang untuk menunaikan ibadah sholat, itu boten asal. Wanahwa dan macam-macamnya sholat, pokoknya sholat wajib, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, boten asal. Sholat sunat boten asal, baik sholat sunat yang disunahkan berjamaah seperti tarawih, sholat Idul Adha, Idul Fitri, atau itu sholat berhono, bulan gerhana matahari yang disunahkan itu berjamaah. Sholat sunat tetap boten asal kalau tidak punya wudu, atau mungkin sholat yang disunahkan sendirian, atau sholat tahajud, sholat duha. Nah, jadi wajib ataupun sunnah tetap tidak diperbolehkan menunaikan ibadah sholat kalau berhadas kecil. Begitu juga dengan fardu kifayah, sholat mayit, sholat jenazah, baik sholat jenazah hadir ataupun sholat gaib, itu semuanya harus punya wudu. Nek boten gadah wudu, boten asal, haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, mulane para rawuh ingkang minulya, nek kula panjenengan pas tengah-tengah sholat kok ngentut, nggih, tengah-tengah sholat kok ngentut, niku panjenengan langsung medal mawon, atau langsung kalau tidak bisa keluar dari barisan, lenggah mawon langsung. Sebab terkadang saya wonten jamaah niku sing maning ngentut mungkin isin, akhirnya ditutup-tutupno, nggih, wis tak tutupno wae, padahal wambune wis kanan kiri wis mampu. Lah niki mboten asal, haram hukumnya. Jadi tidak boleh, ya. Ketika wudu kita batal, ya sudah langsung duduk posisinya. Begitu juga menjadi imam, ya, langsung duduk dan posisi makmum yang ada di belakang langsung maju. Ya, itu haram hukumnya. Terus sing nomor kali at-tawafu, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi atau memutari Ka'bah. Ping pinten? Ping pitu. Diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri dari Hajar Aswad. Itu namanya tawaf. Tawaf itu kata sholat saja nih Pak. Jadi tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jarum jam lah ngeten nih. Jarum jamnya apa? Nggih. Ngeten. Oh berarti nggih searah jarum jam gitu. Oh berlawanan nggih. Jadi berlawanan. Nggih, jarum jam lah ngeten nggih. Nah, dari nggih mriki. Nah, kalau tawaf itu berlawanan. Kula contohaken ngeten. Nggih, nek niki Ka'bah. Nggih, Ka'bah lah, Hajar Aswad niku wonten teng mriki, Pak. Hajar Aswad ada di sini. Nah niki nek zaman kula riyen tasih wonten garis untuk memulai tawaf. Nggih, niku wonten garis atau sentekel niku teng marmere wonten garis. Saat ini sepertinya sudah dihilangkan, diganti dengan lampu hijau, sehingga para yang
kayak menunaikan tawaf itu biasanya ketika memulai ya delok lampu ini. Soalnya nek diparingi garis itu tambah nyelang. Nggih, kadang-kadang ningali tengandap ngeten wis gak mari-mari sing mriko nggih, sing mriki tasik. Jadi diawali dari Hajar Aswad. Senajan panjenengan kok teng mriku yulang, nggih, wis aku tak miliki ini langsung. Nggih mboten napa-napa, tapi sing mriki tasik dereng dihitung. Dihitung satu putaran itu diawali dari Hajar Aswad. Nggih, red 1, red 2 dan seterusnya. Nggih, Ka'bah ada di kiri pundak. Arah Ka'bah ada di pundak kiri. Dan Ka'bah nggih dengan pundak harus sejajar. Mboten angsal Ka'bah mriki panjenengan ngeten. Nggih. Tidak boleh. Lebih sampai muter-muter. Nah, ini mboten angsal. Jadi pundak ini sebelah kiri harus mengarah ke Ka'bah niku tawaf. Nah, tawaf ini sekali lagi harus punya wudu. Harus punya wudu mulane wonten tiyang head. Ya, wonten yang isi head atau nifas, ya tidak boleh, tidak boleh. Jadi tawaf, semua tawaf, baik tawaf sunnah ataupun rukun. Tawaf sunnah, tawaf napa niku? Biasanya tawaf biasa, Pak. Tawaf yang tidak diikuti dengan sa'i. Mek tawaf tok. Panjenengan teng mriku tawaf tok senajan boten damel pakaian ihram. Ya pakaian seperti ini, pakaian yang berjahit tidak apa-apa. Sepadha ambek wong tahiyatul masjid lah panjenengan jika Masjidil Haram wis tak ibadah tok. Boten apa-apa. 7 kali, 7 putaran, nggih. Sekali lagi sunnah tawaf tapi tetap wajib wudu, wajib punya wudu. Ketika berhadas maka batal. Haram hukumnya. Tawaf sunnah atau mungkin tawaf rukun. Sama, nopo tawaf rukun? Tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah. Ketika haji itu mesti wonten tawafe. Umroh juga ada tawafnya. Tawaf yang setelah tawaf diikuti nopo sa'i. Karena sa'i senajan panjenengan tidak punya wudu tidak apa-apa, tapi nek tawaf karena tawaf itu kok ya kedudukannya seperti sholat. Tawaf itu kados panjenengan sholat, makanya syarat-syaratnya juga harus punya wudu, harus tidak kelihatan auratnya. Jadi sama dengan ikut tawaf ifadah rukun harus wudu, atau mungkin wajib haji tawaf seperti tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan ketika panjenengan dari meninggalkan Masjidil Haram, nah itu biasanya tawaf, tapi juga tanpa diikuti sa'i mek tawaf tok. Tawaf tok lan iki nggih ngoten. Wajib haji, sehingga kalau melanggar ya akan terkena dam, ya terkena dam. Itu nak mangki pembahasan bab haji. Sudah, jadi tawaf. Wis pokoknya sedaya tawaf orang. Jadi semua tawaf itu harus punya wudu. Nek batal, ya lama nek batal berarti panjenengan harus keluar dari barisan. Wudu mantun niku dilanjutkan malih panjenengan wau angsal pinten tawafi. Dilanjutkan malih. Sudah. Lah mulane kalau iki kula sampaiaken keranten tawaf niku nggih campur antara laki perempuan. Campur, posisinya tidak bisa dipisah. Berbeda dengan ketika panjenengan di Madinah. Nek teng Madinah niku cara salat nggih saged teratur, laki perempuan dipisah. Nek teng Haram mboten saged. Nggih, jalan estri campur. Kadang-kadang pas adzan panjenengan tawaf ya wis salat di depan Ka'bah. Senajan samping kiri kanan panjenengan yang estri nggih posisinya seperti itu. Sulitan, nggih. Nah, jadi sekali lagi itu tetap harus punya wudu. Sing paling aksan ya nopo? Ini mau
panjenengan saged pindah madzhab Maliki. Cara ini harus ketika mengusap mengusap kepala ini secara keseluruhan, sehingga nanti ketika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya nggak batal. Itu. Terus wahamlul mushafi, kemudian diharamkan juga bagi yang berhadas itu membawa mushaf, mushaf Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Nah, di sini para ulama memang berpendapat yang dimaksud suci di sini dari hadas. Sehingga saya udah ini Al-Quran, katakan ini Al-Quran, maka harus yang membawa itu tidak boleh berhadas, tidak boleh berhadas. Mushaf. Saya dimami gitu. Saat ini handphone ya nopo, saat ini lah warna handphone konten aplikasi nopo Mushaf Al-Quran. Nah di sini orang-orang itu handphone ini memang nek kula tingali karena sesuatu yang baru, artinya zaman Nabi tidak ada. Zaman para sahabat yang wonten tabiin yang wonten handphone tas mawon. Kalau menurut pendapat para ulama, memang ada perbedaan di antara para ulama. Wonten sing sanjang bahwa yang tidak diperbolehkan itu adalah mushaf. Handphone itu mushaf nomor boten. Sehingga ketika kita membawa handphone, itu bukan dikatakan mushaf. Kodamnya komputer panjenengan buka nomor tulisan Al-Quran setelah itu panjenengan bawa, nah itu dalam keadaan berhadas. Ini ada sebagian ulama yang berpendapat tidak apa-apa. Kenapa? Karena mushaf itu, pengertian mushaf itu adalah pikirin bainat daftain, jadi ada dua bukaan. Itu pengertian mushaf. Pengertian mushaf. Nah itu ulama sing roto ringan. Sing rada ringan, bahwa tak mengapa. Nah itu aplikasi. Ada lagi ulama yang sing rada keren iki. Sing rada keren. Jadi mengatakan selagi handphone itu dibuka aplikasi Al-Qur'annya, maka dia menjadi mushaf. Ketika panjenengan tutup, maka dia menjadi handphone. Jadi ketika aplikasi panjenengan buka, dia menjadi mushaf. Sehingga ketika itu panjenengan harus tidak boleh berhadas. Tapi ketika ditutup, buatan apa-apa, panjenengan buka jadi ke toilet, buatan apa-apa. Tapi ketika aplikasi itu terbuka, aplikasi Al-Quran, maka buatan ansar panjenengan foto handphone dengan aplikasi Al-Quran yang hidup di toilet, buatan ansar. Nah panjenengan pilih sing pundi sak kerja panjenengan. Sak kerja panjenengan sing hati-hati ngene iki wae. Selagi aplikasi Al-Qur'annya dibuka, sudah tidak berhadas. Jadi itu mushaf. Sampun. Terus wa maswaraqati. Wa maswaraqi, dan juga diharamkan menyentuh warok itu kertas. Jadi kalau mushaf itu secara keseluruhan, nah ini menyentuh kertas. Ketika panjenengan tidak punya wudu, senajan ini kertasnya mushaf, kertas itu tidak secara keseluruhan, kertas itu buat tenang saja, tidak diperbolehkan. Wajil dihi, dan kulitnya ovre lah katakan, ovre sami mawon. Kemudian wa kharitati niku seperti suduknya, kotake. Jadi biasanya Al-Quran kan ada kotaknya. Quran
kotaknya, kemudian kertasnya, ya, covernya, wa ila kotin, dan bahkan tudingnya, ila kotin, sehingga tuding. Ya. Nah itu ya, tidak diperbolehkan menyentuh itu semua dalam keadaan beratas. Wa huwa fi, sedangkan Al-Qur'annya memang ada di dalamnya. Ini tenang saja. Jadi ketika nopo kotak ini memang di dalamnya ada Al-Qur'annya, maka kotak itu juga dihukumi mushaf. Tapi nek kotak itu terpisah dari Al-Qur'annya, ya dihukumi kotak biasa. Jadi sepanjang mushafnya ada di dalam kotak itu, maka semuanya dianggap mushaf. Wa ma kutiba li dirasati Qur'anin walau bi khirqatin, dan apa yang ditulis untuk belajar Al-Qur'an walau bi khirqatin, walaupun dengan khirqah, dengan kain atau papan tulis. Ketika seorang ustaz, seorang guru ngajar Al-Qur'an, ya, kemudian menulis di papan tulis, nulis Al-Qur'an loh, ya, nulis Al-Qur'an. Lah maka dia menulis Al-Qur'an itu sama dengan menyentuh Al-Qur'an, sehingga harus punya wudu, tidak boleh berhadas. Jadi menulis itu dihukumi menyentuh. Jadi milani ini pengajar-pengajar Al-Qur'an itu ya sebetulnya harus punya wudu terus ketika ngajar, sewaktu-waktu nulis gitu. Nah itu harus ya tidak boleh berhadas. Nah ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an loh, ini nulis hadis, nulis bahasa Arab, jadi nulis Al-Qur'an, khusus Al-Qur'an. Kalau nulis yang lainnya senajan itu bahasa Arab, panjenengan gak kudu gitu. Sama ketika panjenengan membawa kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya, ya, atau kitab fikih kita tebel-tebel itu, nah, panjenengan tidak punya wudu, berhadas, mboten napa-napa. Jadi yang tidak diperbolehkan itu hanya Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalamullah, firman Allah. Ini wa dalil la yamassuhu illal mutahharun. Terus wa yahillu, dan halal, maksudnya boleh, hamluhu, membawa mushaf tadi, fi amti'atin, ya, pada ya, jadi di barang-barang. Jadi ono barang kuwana, mari ngono teng mriku wonten mushaf. La bi qasih. Jadi boleh itu tidak apa-apa. Contoh ngeten, Pak. Nggih. Panjenengan beto tas. Di dalam tas itu banyak kitab-kitab, ya, kitab-kitab lain. Contoh ya, panjenengan ketika di SMA atau mungkin kuliah atau pelajaran Al-Qur'an, tapi di saat yang sama juga banyak pelajaran-pelajaran umum yang lainnya. Sehingga di dalam tas panjenengan itu tidak hanya mushaf, tapi kuatah kitab-kitab pelajaran umum lain. Lah, panjenengan bawa tas itu. Nah ini hukumnya boleh, tidak apa-apa, senajan panjenengan berhadas, itu mboten napa-napa. Tapi niatnya adalah tidak niat membawa mushaf, niat membawa barang-barang niku. Nah niku mboten napa-napa. Wa fi tafsirin aktar min, begitu juga ketika di dalam Al-Qur'an itu ada tafsirnya. Ya, tafsir yang lebih banyak. Saat ini lah kuatah mushaf sampai kanan kirinya atau di bawahnya ada tafsirnya. Nggih. Lah panjenengan beton itu senajan panjenengan berhadas tidak jadi masalah. Panjenengan bawa tidak jadi masalah senajan berhadas. Cuman tetap ketika panjenengan buka menyentuh Al-Qur'annya, bukan terjemahnya ya, menyentuh tulisan Al-Qur'annya, niku mboten sah. Mboten sah. Nah, ini takdiman ya, karena
bunga ya. Pengagungan mushaf itu. Terus wa qalbu waraqihi bi'udin, diperbolehkan juga membalik kertas mushaf tadi bi'udin dengan ud. Ud itu kayu. Contohnya ngeten Pak nggih. Panjenengan ndak punya wudu, ini mushaf. Nggih. Panjenengan kalau sebatas baca ndak apa-apa. Panjenengan tidak punya wudu maca Quran mboten napa-napa. Nggih. Contoh niki mushaf nggih kula waos bismillahirrahmanirrahim. Wis amine buka kangelan. Nggih, saya ndak punya wudu. Lah, terus panjenengan buka warok niki wau kertas niki wau dengan cutik. Nggih, out kayu atau cutik lah. Contoh niki cutik nggih. Panjenengan ngetenaken cutik lho. Bukan dengan tangan lho ya, dengan cutik niku. Panjenengan melanjutkan baca lagi lah niku mboten napa-napa. Senajan panjenengan berhadas ya, wayah itu dihalalkan, maksudnya diperbolehkan. Oke, tidak berdosa. Terus wala yumna sobi al-mumayyiz, begitu juga ya, tidak mengapa as-sobi anak kecil al-mumayyiz walaupun sudah tamyiz min hamlihi membawa mushaf Al-Quran wa masih dan menyentuh Al-Quran atau mushaf Al-Quran lidirasa untuk belajar. Ya kados TPA TPG lho nggih. Ya saya mriki lah wonten TPA TPG nggih. Nah, itu biasanya putra-putri kita masih alim lah. Senajan sudah tamyiz, nggih, cara sekolah kelas 4, kelas 3, kelas 2, nah, tapi sudah Al-Quran. Tiap hari bawa Al-Quran ketika belajar itu, tapi dia tidak punya wudu, niku mboten napa-napa. Nggih, karena masih as-shabi, masih kecil. Nah, jadi tidak dihukumi berdosa. Sampun. Saking mriki wonten pertanyaan terkait dengan hal-hal yang diharamkan ya ketika berhadas. Nggih, monggo Mas. Batal di dalam sholat seperti mengeluarkan itu sudah diniati keluar dari sholat, tapi tetap ikut gerak. Sudah niat keluar dari sholat, tapi tetap gerak, tidak duduk. Gimana? Nggih. Panjenengan ketika sudah buang angin, nggih, ketika sudah kentut, terus kalau usah diniati keluar dari sholat, itu sudah keluar dengan sini sudah batal. Jadi sudah batal. Kamilan nih, tadi saya sampaikan, kalau sudah batal, wudunya batal, maka dia harus langsung duduk. Mboten angsal, tetap pura-pura melu, tetap ngikuti imam. Contoh ya, ketika dia buang anginnya itu pas berdiri, waktu ini sih ngadeg aku mosok moro-moro keluar dari barisan soft, wong ro kabeh iki mari untuk iki batal, wis tak ngenteni wae pas lungguh ae. Pas duduk atau pas sujud saja, sujud ono sing gerut, aku tak pelencing ya, tak wudu maneh. Lah, berarti kan dia ruku enggak wudu. Nggih. Manten ruku itidal, lho, enggak punya wudu, sampai sujud iku lah itu tidak diperbolehkan. Ya, hukumnya kita memiliki haram. Haram itu kan berarti sesuatu kalau dilakukan dia berdosa. Mboten aksa. Nah, karena itu sekali lagi ketika panjenengan sholat, pertengahan sholat turun netun, ya wis langsung wae, langsung keluar dari barisan. Nek memang panjenengan saged nggih, ketepaan barisan panjenengan softnya di belakang sendiri langsung mawon. Tapi nek tengah jeng kangelan panjenengan, nggih wis inteni duduk saja. Ya, ditunggu sampai imam salam dan panjenengan saged medal. Nggih. Ini cara terbaik ya ketika panjenengan batal wudunya. Sampun ya. Nggih, Pak. Apa tetap masih dihitung ikut jamaah?
Begini Pak. Nah ini sebetulnya pembahasan tentang berjamaah. Jadi begini. Kalau kita berbicara tentang sholat berjamaah, ada pahala jamaah itu tetap ya tercatat, walaupun dia itu tidak mengikuti imam secara sempurna. Kados niku wau, betul. Waduh aku niat berjamaah. Ternyata buangan panjenengan wudu jamaah sudah selesai. Oke. Nah ini tetap kalau memang ada jamaah lagi panjenengan jangan berjamaah, tapi nek wis kalau jamaah belas akhirnya panjenengan sholat piyambak, sholat sendirian. Nah, maka hukumnya bagaimana? Senajan panjenengan sholat sendirian, ya, tapi insya Allah soal pahala tetap dihukumi sholat berjamaah karena panjenengan sudah niat. Dan niat sholat berjamaah wis hadir nang mriki, tapi keranten udur keluar angin itu tadi ya, sehingga menjadikan panjenengan sampai terlambat dan wis sampai gak ngikuti sholat berjamaah. Itu. Atau ada lagi, ini kalau kita kembangkan ya, tetap dihukumi sholat berjamaah walaupun dia tidak mengikuti imam. Sinten? Bagi makmum yang niat mufarokoh dengan imam. Niat mufarokoh dengan imam. Mufarokoh itu berarti niat pisah dengan imam. Oke, nanti kalau kita berbicara tentang sholat berjamaah, Pak, makmum itu nek lebih pinter makmumi daripada imamnya. Menurut saya, ketika imamnya batal, makmumnya tahu kalau imamnya batal. Oke. Nek imamnya batal semerat, maka makmum yang tahu batalnya imam itu harus niat mufarokoh dengan imam. Mufarokoh itu bisa, harus bisa. Nek gak bisa malah tambah batal. Kenapa? Karena dia tahu batalnya imam. Nah, mufarokoh berpisah dengan imam itu bagaimana? Sholatnya tetap di tempat itu. Tapi coro gerakan panjenengan sudah wis gak mengikuti imam, atau panjenengan ya istilahnya itu daripada banyak fitnah, koyo keminten dan sebagainya gitu. Mboten apa-apa, tapi tetap panjenengan baca sendiri kok gerakan pas nang nggih mboten apa-apa. Nggih. Tapi panjenengan sudah niat bisa. Jadi ya wis maca Fatihah dhewe, maca surah dhewe. Abdi salate tetep teng mriki. Lah ini senajan dia sudah mufarokoh ya, pisah dengan imam tadi, maka tetap dihukumi berjamaah. Kenapa? Karena dia sampai mufarokoh itu karena dia tahu imamnya contoh, ketika imam membaca surat Al-Fatihah ono keliru huruf. Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Nanti kita bahas ya ketika pembahasan sholat. Nah, Fatihah itu termasuk rukunnya sholat. Lalu delala imamnya itu tidak bisa membedakan antara bacaan hak dengan kho. Bismillahirrahmanirrahim itu yang benar. Kemudian haknya dia ngorok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan tapi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Makmumnya ketepaan, lebih afsal, lebih fasih bacanya. Salah kabeh ini bacaan Fatihah. Maka makmum seperti itu, kalau dia tetap berjamaah dengan imam tadi, wong dia ngerti nek imame geli, maka dia bisa batal. Karena itu makmum seperti itu harus langsung niat mufarokoh, harus niat pisah dengan imam tersebut. Ngoten Pak. Nah, maka di imam niku bomi.
imam itu bisa menanggung sah dan tidaknya sholatnya makmum. Beda antara imam dengan makmum. Nek makmum sinten mawon monggo jadi makmum. Tapi kalau imam, jadi di antaranya harus di samping ngerti fikih juga harus afsah, aqra'uhum li kitabillah, paling qori, paling aqra', paling saya wawasan Qur'annya. Jadi yang dilihat itu bukan seniornya di kampung, ya, bukan tokoh di kampung, tapi standar untuk menjadi imam. Ya, kalau kita kembali kepada agama ya, pada Nabi. Dulu Nabi walaupun para sahabat ya, masih kecil ya, tapi bacaan Quran yang jadi imam tidak apa. Ya ini Pak. Nah itu tetap walaupun dia sudah mufaraqah pisah dengan imam, maka tetap dianggap sholat berjamaah. Ya itu. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini mukadimah kemauan ya. Nanti pembahasan sholat insya Allah akan kita kaji ya, bersama-sama. Sampun, ya, niku. Jadi tetap mendapatkan pahala jamaah. Karena panjenengan tidak mengikuti imam itu wonten sebab. Mau sebab keluar angin, yang kedua sebab imam batal. Ya. Nah, niku. Terus, wonten malih. Sampun. Kula lanjutaken nggih. Kula lanjut malih. Nggih, terus faslun, pasal baru lagi yustahabul wudu. Dianjurkan berwudu. Dianjurkan berwudu kapan? Minal fasdi, ketika fasdu. Fasdu niku nggih, wal hijama, bekam. Nek bekam niku Pak, nggih. Panjenengan seperti bekam ya. Terapi lah untuk menghilangkan ya wis darah-darah kotor ya. Itu terapi ala Nabi. Jadi biasanya kalau bekam itu yang bekam di area belakang, kadang di tengkuknya, kadang di belakangnya pundak ini terus gitu. Itu mengeluarkan darah-darah kotor, gitu, darah kotor. Nah setelah panjenengan bekam itu disunahkan berwudu, disunahkan berwudu. Terus al-fasdu sama, fasdu itu sebenarnya sama, cuman caranya yang berbeda. Nek fasdu itu nek panjenengan ningali ketinggalan roto, darah yang keluar malah menetes. Jadi seperti donor darah gitu Pak. Cuman darahnya itu ditandai kali wadah itu. Jadi lebih banyak darah yang keluarnya. Dan itu darah kotor, darah kotor. Jadi itu menghilangkan macam-macam penyakit lah, buah urat, kolesterol, diabetes, atau penyakit-penyakit yang lain itu dengan cara al-fasdu atau hijama atau bekam. Nah itu disunahkan berwudu sama tujuh itu. Warroaf mimisen, mimisen. Kita memiliki jarang, tapi kalau di Mekah Madinah itu biasanya kalau terlalu dingin, kadang-kadang mimisen. Terlalu panas, kadang-kadang mimisen. Nah darah itu najis, ketika mimisen ya najis, ya harus kita sucikan. Nah daripada disuci toh mending sak wudune karena memang disunahkan itu berwudu. Wanuas, begitu juga ketika ngantuk, panjenengan ngantuk ngaji ngantuk ini disunahkan apa? Wudu. Wanaum qaidan mumakkinan, begitu juga ketika tidur tapi qaidan mumakkin ya, pantatnya menetap. Panjenengan tilem ngeten. Nah, setelah terbangun, betul wudu panjenengan enggak batal. Enggak batal. Sepanjang pantat ini tidak terangkat, tidak batal, tapi disunahkan berwudu. Wal qai muntah itu juga disunahkan berwudu. Kemudian wal qahqah fi shalah. Qahqah itu guyu Pak, di dalam sholat guyu cekakan. Ya sebelum ini bergomo mungkin mari delok ludruk delok lawak. Eling pas sholat, moro-moro biang guyu dewe lah itu disunahkan berwudu untuk menghilangkan itu semua. Kemudian wa akli ma masad hunar, dan memakan apa yang dipanggang ya dengan api. Wis pokoknya ini
dipanggang Pak Bu sate, bu ayam bakar, bu nggih. Yes, pokoknya niku disunahkan berwudu. Iki senengane sate ya wudu iki. Terus wa aklil hamil jasur, memakan daging onta itu juga disunahkan berwudu. Wasyak fil hadar, ragu aku ini hadas apa gak ya? Nggih. Aku ini hadas apa gak, aku mau ngentut apa gak, aku mau bersentuh laki perempuan apa gak. Ketika ragu itu disunahkan berwudu. Wa minal ghibah, begitu juga setelah ghibah. Ghibah itu apa Pak? Ngerasani. Nggih, membicarakan keburukan orang lain. Mantan ngerasani disunahno napa? Wudu. Ini bukan berarti aku tak ngerasani mana wudu. Bukan begitu. Nggih. Nggih, wan namimah adu domba. Nggih. Wal kadzib bohong, wasyatab mencela, wal kalamil qabih omongan-omongan yang enggak baik, wal ghadab marah. Jadi itu semuanya ternyata disunahkan berwudu. Soalnya ini dosa wabih. Jadi dosa yang keluarnya dari lisan. Ya, jadi ketika setelah berbuat dosa, ya, ketika tergelincir dalam dosa, lah itu supaya dinetralisir dengan wudu, maksudnya begitu. Ya tentunya ini bukan maksiat yang keluar dari lisan saja. Terus pokoknya sedaya maksiat. Ya, setelah melakukan kemaksiatan disunahkan berwudu. Lebih-lebih ngamuk Pak, ghadab marah. Oleh sing ngamuk itu berarti apa Pak? Ditempeli setan. Padha ketika kita berbuat kemaksiatan yang keluar dari lisan kita cara bojo, ngrasani, ya menfitnah, membunuh dan sebagainya. Nah itu ya, dihilangkan dengan cara berwudu. Wa iradatin naum, hendak tidur disunahkan berwudu. Wa qiraatil Quran wal hadits wal dzikir, membaca Al-Quran, hadis, zikir, wal julus fil masjid, duduk di masjid iktikaf. Wal murur fi, ya. Jadi berjalan di masjid. Jadi senajan panjenengan mek lungguh-lungguh tok Pak. Nah, atau mungkin mau mengambil sesuatu ya, berjalan. Ya itu disunahkan berwudu. Mungkin serban panjenengan tinggalan, ya. Itu disunahkan berwudu untuk mengambilnya. Sunah berwudu. Kemudian wa dirasatil ilm, mempelajari atau mengkaji ilmu. Ya, wa ziyaratil kubur, ziarah kubur itu ya. Setelah panjenengan mau ziarah kubur itu disunahkan berwudu. Wa min hamlil mayyit wa masih, dan setelah membawa mayit jenazah ya, wa masih dan menyentuhnya. Ya, panjenengan setelah potong mayit atau menyentuh mayit ya, atau setelah kubur itu disunahkan disunahkan. Oke, untuk pertanyaan monggo. Kira kita menit. 3 menit. 3. Oke, monggo Pak. Aku sholat malam. Kemudian bukan karena yang tadi orang nyamuk Pak. Jadi pas sholat wonten nyamuk, watel, terus panjenengan ceblek. Nggih, ya napa hukumnya? Gini. Jadi kalau nyebleknya itu Pak ya, dengan ceblekan koyo wong nggih, terus dengan ya itu bisa membatalkan sholat. Cek gak batal ya nopo, terus gak usah panjenengan ceblek, panjenengan garu mawon. Cuman cara garunya, ya ini caranya Pak. Ini panjenengan garunya seperti ini. Contoh sing mriki nggih, panjenengan garunya seperti ini. Nah ini bisa membatalkan sholat. Kalau menurut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, 3 gerakan ya di dalam sholat itu 3 gerakan berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Jadi jangan sampai 3 gerakan. Makanya tadi saya sampaikan ketika ada
makmum yang melihat imamnya batal, itu cara majunya itu nggak langsung tek ngoten. Jadi ngapunten bukan seperti ini. Contoh imamnya berdiri ya, terus jenengan langsung ngeten. Ngoten. Nah kalau ini kan sudah 3 kali, 1, 2, 3, 4. Nah itu bisa membatalkan sholat. Caranya ya ngomong ngeten, 1, 2, mana dhisik? 1, 2, ngoten. Jadi ono selai. Caranya seperti itu. Lah sama ketika panjenengan dicokot nyamuk, corong garuk ngeten, itu bisa membatalkan sholat. Dan gak batal ya nopo, garuknya dengan tangan satu. Ngeten Pak. Ini gak usah digerakkan. Nah ngeten Pak. Kalau garuknya seperti ini, ya, ini bukan dianggap bergerak, sehingga panjenengan ping pinten mawon garuk seperti ini masih dianggap satu. Darahnya. Oh, iya Pak, kalau darahnya itu banyak, sama itu nyokot panjenengan kan banyak, mengalir, muncrat, nah itu bisa najis. Berarti panjenengan harus bukan wudu, tidak membatalkan wudu, tapi harus membersihkan karena najis. Jadi najisnya dihilangkan, bukan wudunya. Wudunya mboten batal, sebab di antara hal yang membatalkan wudu itu tidak ada karena namanya nyebelin nyamuk ini mboten ono. Darahnya saja nggih sampun niki mawon nggih, soalnya pun berisa. Nggih sampun niki mawon, nggih mugi-mugi wonten manfaat. Amin. Monggo kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Terus